Nah, ketika beliau bertaubat kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Adam? Sehingga ada salah seorang di waktu itu yang bernama Bilal bin Harith. Dia datang ke makam Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Ribat Nuraniyah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebahagian teman-teman kita dari kalangan muslim memandang sinis kepada orang-orang yang bertawassul dalam berdoa. Mereka menganggap bahwa orang yang bertawassul adalah orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagi mereka, orang-orang yang bertawassul itu sama saja halnya mereka tidak mempercayai salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami meminta bantuan. Bagi mereka, orang yang bertawassul adalah orang yang melanggar esensi dari ayat ini, karena dia meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, mereka juga berdalil dengan surah Yunus ayat ke-106, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Allah mengatakan, janganlah engkau menyeru dari selain Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepadamu. Nah, mereka menganggap bahwa orang yang bertawassul sejatinya orang yang menyeru atau yang meminta kepada selain Allah. Sehingga bagi mereka ayat ini jelas mengkritisi amalan orang-orang yang bertawassul. Bahkan lebih parah dari itu, mereka menganggap bahwa orang-orang yang bertawassul itu sama seperti orang-orang kafir yang diisyaratkan Allah dalam surah Az-Zumar ayat 3. Di mana pada ayat tersebut disebutkan bahwa orang-orang kafir itu sengaja menyembah berhala liyuqarribuna ilallahi zulfa, yaitu mereka berniat menyembah berhala dengan anggapan bahwa berhala itulah nanti yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tuduhan ini adalah tuduhan yang sangat keji sekali, yang disebabkan oleh kekurangan pengetahuan terkait hakikat dari tawassul itu sendiri. Nah, benarkah ayat-ayat itu membatalkan atau mengkritisi amalan tawassul? Nah, dalam hal ini, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki lewat kitabnya Mafahim Yajibu an Tusahhah menjelaskan prinsip-prinsip dasar dalam bertawassul. Selama seseorang bertawassul dengan prinsip-prinsip ini, maka bisa dipastikan bahwa dia masih dianggap sebagai muslim dan jauh dari perbuatan yang disebut dengan syirik. Apa itu prinsip-prinsip dasar yang beliau sampaikan? Tawassul sejatinya adalah salah satu metode dalam berdoa yang tujuan akhirnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dijadikan sebagai wasilah atau amalan yang dijadikan wasilah itu bukan objek dari permintaan. Objek dari permintaan sejatinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian objek atau orang yang dijadikan sebagai wasilah dalam bertawassul, menurut Sayyid Muhammad, itu harus diyakini sebagai
makhluk yang tidak mampu memberikan manfaat ataupun mudarat kepada orang yang bertawassul. Sehingga ketika orang yang bertawassul meyakini bahwa permintaan dia itu diberikan oleh wasilah yang dia tawassuli, maka barulah ketika ini orang yang bertawassul itu bermasalah secara akidah. Nah, kemudian Said Muhammad juga menggarisbawahi bahwa tawassul bukanlah sebuah perkara yang wajib. Dia hanya sebatas salah satu fasilitas yang Allah berikan dalam berdoa ataupun memohonkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, apa saja dalil kebolehan bertawassul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya sangat banyak sekali. Nah, salah satu di antaranya yang pertama yaitu surah Al-Maidah ayat ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan carilah wasilah dalam menyembahnya atau dalam berdoa kepadanya. Nah, para ulama memahami pada ayat ini ada kalimat al-wasilah yang dalam bahasa Arab setiap isim mufrad atau setiap kalimat tunggal yang disertai dengan alif lam itu dia memberikan faedah umum. Dalam arti kata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang muslim pada ayat ini untuk berwasilah kepadanya dengan wasilah apapun. Baik wasilah berupa amal soleh, baik wasilah berupa tawassul kepada orang-orang yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, ataupun tawassul kepada benda-benda yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ayat ini menjadi dalil kuat kebolehan bertawassul dalam berdoa. Kemudian, dalil yang kedua bersumber dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, yang bersumber dari sahabat Umar bin Khattab, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lamma qtarafa Adamu al-khati'ata faqala, ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin an taghfirali." Nah, dalam hadis ini diceritakan bahwa Nabi Adam dahulu ketika beliau berada di surga pernah melakukan sebuah khati'ah, sebuah kesalahan. Beliau pernah melanggar salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendekati pohon larangan. Nah, ketika beliau bertaubat kepada Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi Adam? Beliau bertawassul kepada ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Adam? Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, saya memohon ampun kepada Engkau wahai ya Allah bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu dengan Muhammad padahal dia belum ada?" Lantas Nabi Adam menjawab, "Ketika engkau tiupkan ruh ke jasadku wahai ya Allah, aku melihat nama Muhammad itu ada di tiang-tiang arasy, dan saya tahu bahwa tidak mungkin engkau menuliskan nama seseorang kecuali engkau mencintai orang itu. Maka oleh sebab itu saya bertawassul kepadanya untuk memohon ampun kepada engkau wahai ya Allah." Nah, gara-gara ini dosa atau kesalahan Nabi Adam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjadi bukti bahwa boleh bertawassul kepada rohaniyah Nabi Muhammad sekalipun beliau belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus hadis ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah abul arwah, bapak dari semua ruh yang ada. Sekalipun beliau diutus belakangan, tapi ruh beliau duluan, bahkan lebih dulu dari Abul Bashar, Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang selanjutnya,
dalil yang memperkuat bolehnya bertawassul adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan juga Imam Hakim dalam kitab Mustadrak yang bersumber dari sahabat Utsman bin Hunayf, di mana Utsman bin Hunayf menceritakan dahulu ada seorang laki-laki buta yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia meminta kepada Rasulullah agar didoakan agar sakit matanya hilang dan dia bisa melihat kembali. Lantas sesudah bernegosiasi dengan Rasulullah, Rasulullah pun memerintahkan si laki-laki ini untuk berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Apa doanya? Rasulullah mengatakan, "Qul ya rajul, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, atawajjahu bika ila rabbika fi hajati hadhihi lituqda." Apa teks doa yang diajarkan baginda Rasulullah kepada si laki-laki tersebut? Ya Allah, aku meminta kepada Engkau, aku bertawajjuh, mengarahkan permohonan kepadamu dengan wasilah nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, wahai Muhammad, katakan seperti itu wahai rajul, kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, aku bertawassul kepadamu menuju Tuhanku supaya Allah menyembuhkan sakit mataku. Nah, jelas pada riwayat ini Rasulullah tidak melarang sedikit pun si laki-laki itu untuk bertawassul kepadanya. Kalaulah bertawassul itu adalah syirik yang dilarang, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentulah Rasulullah tidak akan mengajarkan doa itu kepada si laki-laki tersebut. Nah, setelah Rasulullah atau setelah laki-laki itu berdoa, dengan izin Allah, apa yang dia minta berupa kesehatan mata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil selanjutnya yang berkenaan dengan bolehnya bertawassul adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan begitu juga dengan Imam Al-Baihaqi dalam sunannya, di mana dalam sebuah riwayat diceritakan pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, masyarakat dilanda dengan musim kemarau panjang yang menyusahkan masyarakat. Sehingga ada salah seorang di waktu itu yang bernama Bilal bin Harith. Dia datang ke makam Rasulullah SAW dan berdoa di hadapan makam itu dengan doa, Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum halaku. Wahai Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu, karena sesungguhnya mereka sebentar lagi akan binasa kalau tidak diberikan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa bertawassul kepada Rasulullah itu dibolehkan bahkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya Rasulullah itu tidaklah pernah wafat. Karena dijelaskan dalam berbagai riwayat, salah satunya dalam Sunan Al-Baihaqi, disebutkan bahwa al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Para nabi itu hidup di dalam kubur mereka, lagi mereka melaksanakan salat, menambah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan dalil-dalil ini, jelaslah bagi kita semua bahwa bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW itu boleh dan dianjurkan oleh agama. Baik sebelum beliau diutus menjadi Nabi, baik ketika beliau masih hidup ataupun sudah wafat. Begitu juga tawassul dengan para pewaris Nabi, dengan para syuhada, para aulia, itu hukumnya disamakan dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.